Malam teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Nah, malam hari ini tentunya nggak ketinggalan saya ingin mengucapkan selamat malam, selamat sore buat teman-teman yang sudah join di IG Live kita pada malam hari ini. Nah, sementara aku pengen invite narasumber kita malam hari ini yang sangat inspiratif sebenarnya, cerita F&B preneurnya, food preneurnya. Nah, jadi teman-teman bisa pada dada-dada dulu, terus kemudian silaturahmi juga boleh. Kita tunggu ya. Belum ada, sebentar. Oke. Kita masih tunggu ya, belum tersambung soalnya. Oke, kita tunggu. Kayaknya belum muncul. Sebentar ya. Belum muncul sepertinya. Oke, kita masih tunggu ya teman-temannya. Ya. Oke, belum ada. Sebentar ya. Saya coba. Belum muncul. Unable to join. Oke, kita coba lagi. Ya, kita masih tunggu ya teman-teman ya. Yang pengen. Halo, selamat malam. Malam, aduh, seneng banget deh ketemu sama idola aku nih, Mbak Sarita. Halo, apa kabar nih? Inspiratif banget. Sorry, Linda di mana ya ini lokasinya ya? Di Jayapura, sudah sampai Jayapura saya. Ntar dulu, berarti di sana 2 jam lebih cepat daripada di Bandung ya? Yes, yap. Wah, 9:30 ya? Waduh, gawat ini. It's okay, nggak masalah. Saya kemarin nggak ngeh, soalnya tahu gitu saya majuin. Nggak apa-apa. Keren banget loh. Akhirnya bisa bersua lagi gitu. Kemarin kan jauh-jauh datang dari Jayapura ke Jakarta ya untuk ikutan. Aku lupa apa sih kelasnya, FMC 12. FMC 12 Kemitraan. Oke. Nah mungkin Jayapura tuh kayaknya ada fansnya, ada kelihatannya. Oh iya. Di timeline kayaknya ada fansnya tuh kelihatannya. Oke. Nah, ya mungkin untuk mempersingkat waktu. Nah, tapi kan ini kan teman-teman foodpreneur tentunya kan belum semuanya kenal sama Linda ya. Nah, boleh nggak dari Linda kenalan dulu lebih gini? Mungkin perkenalan singkat, kemudian dikasih tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa, kemudian bisnisnya apa. Silakan. Oke. Halo teman-teman semua di seluruh Indonesia. Aduh, thank you banget untuk Foodies sudah kasih kesempatan buat saya ya. Saya sama sekali nggak pernah bermimpi bakal gabung di Foodies ini, betul. Karena luar biasa banget. Namaku Herlinda Sinaga. Ya, saya sudah 11 tahun tinggal di Jayapura. Begitu. Jadi sebelum 11 tahun 12 tahun. Jadi 11 tahun kemarin itu saya bekerja sebagai kantoran ya. Gitu. Background saya di accounting, di finance. Jadi sama sekali nggak pernah mikirin omset. Intinya terima duit, hitung duit, ngitungin supaya jangan over budget begitu. Itu aja tugasnya. Jadi nggak pernah mikirin mau
cari omset dan marketing apa segala macam nggak pernah kepikiran gitu. Jadi apa background saya karena saya sebelumnya itu di dunia apa namanya di sebagai karyawan gitu dan baru 2 tahun ini saya terjun belum 2 tahun sih 1,5 tahun ini saya terjun di dunia bisnis yang betul-betul mengubah kehidupan saya. Tapi bersyukur banget karena ketemu sama foodies ini. Jadi harusnya banyak. Mungkin kalau saya nggak pernah ketemu sama foodies nggak mungkin jalan yang akan saya lalui panjang banget gitu. Tapi berkat foodies yang perjalanan panjang itu bisa jadi sangat singkat. 1,5 tahun ini bisa apa bisa menikmati dari yang sudah dipelajari di foodies kemarin. Itu ya atau bagaimana? Ini apa mungkin bisa disebutin usahanya apa? Oh iya, kemudian produknya usaha apa? usaha saya 1,5 tahun ini di bisnis minuman kekinian itu Ya, namanya Come and Drink. Jadi 1,5 tahun Come saya and terjun di Drink. Come and Drink. Terus baru 1 bulan kemarin saya luncurin produk apa brand baru namanya Trendring gitu. Jadi dari Come and Drink ternyata Come and Drink nggak bisa. Jadi kan apa tidak bisa mengcover target market yang awalnya ditargetkan ternyata meleset yang datang gitu. Akhirnya kita menciptakan brand baru yang untuk mengcover untuk target market yang sebenarnya yang awal sekali saya tuju begitu. Gitu. Tapi Dan Come and bisnisnya Drink ini minuman bukanya ya? maaf ya. Lanjut nggak Bukanya apa-apa. kapan ya? Tanggal Come and Drink ini 13 mulai Agustus ada apa nih? 13 Agustus Agustus. 2020. Jadi waktu itu gini, 2020 waktu bulan Februari kan Indonesia itu apa menetapkan work from home ya. Nah, jadi di bulan Ya. Maret sampai bulan Juli Jayapura ini mungkin saya nggak tahu ya correct me if I'm wrong, tapi yang kayaknya satu-satunya provinsi di Indonesia yang menetapkan lockdown tuh hanya Jayapura. Jadi dari bandara dari pelabuhan orang nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, dan sempat kita mengalami krisis bahan makanan itu dari bulan Maret sampai bulan April. Bahan baku semuanya tuh habis, jadi inflasi tinggi banget waktu itu gitu. Dan di situ awal mula saya mau membangun bisnis. Jadi gini, orang saat itu berdoa supaya jangan dipecat. Nah, saya berdoa gimana ya mau terjun atau enggak gitu karena situasi saat itu memang mencekam dan sangat menakutkan gitu. Seperti itu. Ya, dari Maret berarti ya. Nah, tapi waktu itu sebenarnya boleh sedikit cerita ya. Dulunya tuh idenya dari mana gitu kan? Maksudnya bikin Come and Drink. Kenapa minuman kekinian? Kenapa nggak yang lain? Dan kenapa bisnisnya kuliner nggak yang lain juga? Pertama kalau kuliner gini. Pertama terjun di kuliner karena menurut saya paling gampang itu masuk di kuliner, tapi hasilnya enggak juga gitu. Terus kedua, karena ini sebenarnya kan awal mula saya punya ide mau berbisnis itu tahun 2018. 2018 udah ada ide, ini bikin ini yuk, bikin bisnis. Saya sama suami kita diskusi, ayo kita bikin bisnis itu. Terus habis itu yang gampang apa? Sudah deh kuliner aja. Kebetulan saya punya talenta. Lidah saya ini nih sensitif. Jadi kalau misalnya makan sesuatu, jadi saya ngerti tuh ingredientsnya apa. Selama bahan-bahan baku yang digunakan pernah saya makan gitu. Oh ini sausnya pakai merek X. Oh, terus misalnya kayak bikin cream cheese-nya ini terdiri dari susu ini dicampur ini gitu. Jadi saya punya talenta di situ gitu, dan ketika dipraktekin mirip nggak iya, jadi bukan cuma sama keluarga tetapi saya praktekin ke teman-teman kantor waktu dulu, coba rasanya mirip nggak sama yang punyanya X ini atau brand ini. Oh iya sama-sama, mereka bilang begitu. Nah makanya oke deh, ayo kita terjun aja di kuliner aja, kayaknya sudah pede ini, gue punya kemampuan nih untuk di dalam hal rasa, jadi produk saya pasti bisa menciptakan produk yang bagus gitu. Nah tapi ketika mulai menyusun ternyata enggak semudah itu gitu. Jadi dari tahun 2018 itu kebanyakan jalan di tempat karena saya hanya bisa menciptakan produk yang bagus, tapi saya
Ya. bisnis itu bukan bicara tentang produk. Ada 7 elemen yang harus diperhatikan. Ada marketingnya, ada bisnis developmentnya, dan ada macam-macam gitu. Nah, sementara saya cuma punya satu aja gitu kan. Di situ makanya di situ jalan di tempat sampai tahun 2019 sebenarnya kita sudah mau launching. Tapi 2019 saat itu di Jayapura kan sedang ada krisis keamanan ya, waktu itu ada demo besar-besaran sampai parah banget gitu kan. Nah, di tahun 2020 awal kita sudah mau mulai lagi itu ini corona, bahkan Jayapura kayaknya yang ditutup itu. Jadi ya bersyukur sih dari rentetan peristiwa yang terjadi itu kan sebenarnya saya ini hanya punya satu kemampuan, saya nggak punya kemampuan yang lain gitu, saya nggak punya kemampuan lain, dan terus terang secara modal juga terbatas karena kan saya murni dari tabungan dan juga dari gaji yang didapat begitu kan untuk memulainya. Jadi betul-betul wah, kalau kan saya berhitung nih, wah kalau saya terjun di sini nih udah otomatis ini nggak, kalau ini berhasil ya bisa untuk bertahan hidup, tapi kalau gagal sudah 3 bulan kemudian mikirin lagi cari kerja lagi, pikirnya gitu. Tapi bersyukur waktu kemarin work from home ya, Foodies juga, terus akhirnya Foodies ngeluarin fast track itu kan. Nah itu sungguh luar biasa banget. Fast track, saya kasih tahu sama teman-teman semua, kalau teman-teman gabung di Foodies ini enggak sia-sia. Saya bisa menjadi sekarang ini ada 4 outlet saya yang sudah ada ini, itu berkat fast track 1, 2, 3. Cuma ngikutin itu aja. Saya baru betul-betul mengupdate ilmu saya baru kemarin yang kita ketemu di Jakarta ini, yang FMC 12 itu baru bener saya upgrade, karena selama 1,5 tahun ini saya cuma pakai itu tuh modul dari fast track 1, 2, 3 itu. Ya walaupun memang saya ngikutin juga seminar live AG kayak gini saya ngikut, terus ada e-course-nya juga saya ikut, tapi nggak fokus gitu, nggak fokus. Jadi menambahkan ilmunya itu ya kayak nggak apa-apa deh, masih nikmati omset gitu. Jadi ya mungkin 1,5 tahun kemarin tuh lebih banyak terlenanya saya begitu. Itu jadi pelajaran juga sih buat teman-teman kayak gitu. Berarti sekarang udah 4 outletnya ya, atau gimana? Udah 4 ya? Sebenarnya gini, sorry, untuk yang Come and sendiri di Jayapura itu ada 3, dan 2 ini yang trending itu, yang brand baru itu. Jadi trending ini memang lebih cepat karena tinggal copy aja dari yang sebelumnya, copy target marketnya kan sudah ngikutin target market yang sebelumnya, tinggal di copy aja. Jadi nanti mungkin 1 minggu lagi nanti mau buka lagi yang ketiga gitu. Ya, kalau untuk yang Come and kan memang target marketnya kan maksudnya melenceng dari yang saya pikirkan gitu. Jadi memang harus diubah lagi gitu, karena kemarin sudah dapat update ilmu yang keren banget. Jadi harus diubah lagi begitu. Emang target marketnya siapa, dan dulu gimana cara nentuin target market yang mau dituju? Kenapa yang itu yang dituju? Jadi dulu gini, sorry tadi ide yang tadi awalnya kan di Jayapura ini belum ada minuman kekinian yang jual boba, teh, cheese, apalagi boba, kopi, itu belum ada. Jadi kalau memang boba ya boba sendiri, teh sendiri, terus itu apalagi kalau cheese, kayaknya cheese di sini nggak terlalu banyak juga waktu itu ya, waktu 1,5 tahun yang lalu. Cuma ada satu kedai minuman yang mengcover ini semua, tapi itu cuma satu dan itu hanya ada di mall. Nah waktu itu saya mikir, peluang juga nih kayaknya nih, gimana kalau tadi yang saya pede bisa menciptakan produk yang ala mall itu kita bawa ke kaki lima dengan rasa mall tapi di kaki lima gitu. Makanya waktu itu tagline kita minuman ningrat harga merakyat itu. Jadi setelah ikut Foodies itu kan, yang sebelumnya nggak tahu namanya tagline, bikin itu tagline, tinggal ngopi aja dari template yang kemarin dikasih itu. Keren banget sih itu. Iya. Oh ya, nih sebelumnya sebelum kita lanjutin, aku mau ngasih tahu ke teman-teman yang juga lagi pada nonton, ini yang nanti mau nanya ya, misalnya, pengen nanya nih ke Linda misalnya ya, itu bisa nanti di kolom Q&A yang ada di bawah ya gitu. Karena ini komennya memang lagi aku matiin.
Nanti akan dinyalain lagi, tapi pertanyaannya tolong disimpan di kolom Q&A yang di bawah. Jadi nanti mendekati akhir IG Live akan aku bacain, akan aku tanyain ke Linda. Oke, Oke. kita lanjutin ya. Nah, terus apa? Kenapa? Oke. Nah, kenapa namanya Come and Drink? Itu inspirasi Ini. nentuin namanya dari mana? Nah, ini nih. Seru ini. Jadi gini. Jadi tadi kan dari tahun 2018 sampai 2020 sebelum saya ikut fast track, namanya sebenarnya bukan Come and Drink, namanya itu cuma Come. Jadi datang begitu aja. Jadi kalau untuk apa inspirasi apa nggak ada, ya intinya datanglah gitu. Dan waktu itu kan nggak tahu tuh, sebelum belajar itu kan nggak tahu target market. Pokoknya intinya siapa aja kok datang sudah beli begitu. Nah, tapi jadi waktu 2020 awal itu saya sudah bikin apa itu kayak merchandise, kayak stiker, celemek, topi, terus segala macam itu cuma nama Kam gitu. Nah, setelah ikut fast track dikasih tahu tuh kalau nggak salah sama Mbak Stefani atau sama Mas Rek ya. Kalau nggak Mbak Stefani, Mas Rek ngasih tahu, hati-hati cari nama, cek dulu, jangan lihat di IG, tapi lihat di DJKI. Nah, waktu itu saya langsung cek kan, ternyata nama kami itu tuh mungkin 2 halaman sendiri tuh di website itu. Banyak banget. Saya langsung mikir, udah langsung pusing sendiri kan. Waduh, sudah ngeluarin investasi nih untuk bikin upfront dan segala macem, terus tiba-tiba harus ganti. Waktu itu sempet mau ngeyel kan, sudah deh pakai Kam aja deh daripada saya sudah rugi nih gitu kan. Cuma waktu itu kan Mas Rex bilang, kalau nggak salah Mas Rex sih bilang gini, jangan sampai kita rugi ke depannya gitu. Ya kan saya tujuannya mau besar nih, udah deh nggak apa-apa, mendingan rugi di awal. Akhirnya kalau Kam itu ada minuman, ya dah Come and Drink, sini minum begitu. Itu aja sih sebenarnya, simple aja, nggak ada yang filosofi apa segala macam, nggak ada. Tapi begitu gitu dicek Come and Drink di DJKI artinya hakinya masih bisa diproses gitu bisa. Ya? Bisa. Ya. Nah ini ya teman-teman, mungkin ini pelajaran penting juga yang kadang-kadang terlupa ya gitu kan. Ini Linda udah sempat nge-reminder ya buat teman-teman yang baru mau, yang benar-benar sekarang lagi baru mau bikin bisnis tuh, jangan lupa kalau punya ide nama itu dicek hakinya, hak kekayaan intelektualnya apakah bisa diambil atau enggak. Jadi biar nggak sia-sia nanti investasinya ke depannya. Iya, betul. Gitu. Nah, terus ini aku mau nanya juga nih, kan berarti kan tadi ada produk, ada macam-macam. Nah, tapi kalau selama ini ya dari awal sampai sekarang mungkin itu secara operasional ini kan dari satu tempat sekarang udah menjelma jadi 4 ya, 3 + 1 kan ya. Gitu. Nah, itu ceritain dong ini megang bisnis dan operasionalnya itu kayak gimana sih? Begini, kalau untuk operasionalnya mungkin lebih ke organisasinya gitu kali ya, karena karena kita kan masih kecil sih bagi saya ini masih kecil gitu. Jadi saya sebagai founder mendelegasikan, jadi ada jadi waktu itu terbagi 2 karena waktu di fast track itu kan organisasinya belum terlalu didalamin kan gitu. Setelah saya ikut FMC kemarin baru dalam itu organisasi. Jadi waktu kemarin saya bikin 2, satu itu yang untuk menentukan arah mau kemana, satunya lagi operasional. Jadi saya dengan suami saya yang menentukan arahnya, suami saya yang operasionalnya. Nah, di operasional sendiri ini terbagi-bagi. Jadi ada kita katain kalau yang bertanggung jawab di masing-masing outlet itu namanya manager store. Jadi manager store itu ya merangkap, sebenarnya namanya manager tapi dia ngerangkap semuanya, yang jualin ini POS terus stok kontrol stok gitu, terus marketing pokoknya semuanya dijabanin gitu. Nah, jadi kalau seandainya outlet ini sudah nggak mampu nutut, tambah orang lagi, jadi tambah helper lagi begitu. Jadi kita di sini organisasinya hanya ada back office-nya itu ya kayak yang ada di belakang layar, terus ada produksi karena kita diproduksi di tempat produksi, habis itu baru dikirim ke store, ke masing-masing store begitu. Dan yang di store ini ada manajer store dan dibantu sama 1 helper begitu.
Dan ya kenapa bisa ringkas begini ya ini? Karena dari foodies saya diajarin waktu itu bagaimana mempersingkat proses. Karena kan apa kos yang nggak kelihatan tuh sebenarnya di proses yang panjang gitu. Dan Iya. semakin panjang proses, karyawan itu nggak apa bakal banyak melakukan kesalahan. Nah, jadi waktu itu saya sama suami berpikir bagaimana supaya prosesnya ini simple, gampang, dan sampai di sana itu cuma tinggal ngaduk aja atau tinggal Iya. nuang gitu. Seperti itu. Jadi makanya bisa ramping dan apa bisa mengcover lah semuanya begitu. Hanya dengan kita di sini ada 12 orang gitu. Hanya dengan 12 Ah. orang kita menghandle total itu sama yang trending juga gitu. Jadi ada 6 Ya. outlet gitu. Ya, oh ada. Oh, oke, yang baru ya. Sama yang trending. Yang baru ini kan cuma sebenarnya ngikutin ini aja, dompleng yang trending gitu. Ya, 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 ya. Nah, terus ini apa dulu sebenarnya sekarang tuh variannya ada berapa dan apakah dari pertama kali buka Come and Drink ini sudah bertambah atau belum si produk-produknya, varian produknya? Selalu. Jadi awal mula kita buka itu mungkin hanya 18 produk aja. 18 Berapa? 8. nggak sampai deh. 18. 18 aja, 18. Tapi sekarang mungkin sudah ada berapa ya? Tadi kurang lebih ya ada 40-an lah. Ada Banyak 40 ya? produk. Jadi ada nanti. Jadi gini, untuk mengembangkannya itu kan marketnya Jayapura tuh beda dengan marketnya di Jakarta. Karena kemarin kan awal-awal mula saya mengambil dari Jakarta. Pokoknya apa yang happening di Jakarta masukin. Ternyata di sini nggak terlalu booming, nggak terlalu diminati gitu. Nah, jadi pokoknya ada customer, Kak, bikin ini dong, Kak. Oh, kayak gimana? Oh ya, tunggu, nanti saya cari dulu contohnya kayak di mana. Oh, ada di kompetitor X, saya minum kompetitor. Oh, rasanya seperti, ayo kita bikin begitu. Atau pas punya kesempatan kita jalan ke Jakarta, cari nih, sudah di list tuh tadi produk-produk apa ke Jakarta, coba rasa, oh dia terdiri dari ini, udah pulang launching kayak gitu. Kayak ini kemarin kan sebelum saya ke Jakarta dikasih tahu, ini dong minta minuman yang model begini. Nah, tunggu nanti saya ke Jakarta pulang, ini tanggal 10 nanti kita mau launching produk baru lagi begitu. Jadi begitu. Jadi ya ada yang kalau yang nggak terlalu hype kita turunin. Dan kemarin juga waktu dari awal mula bikin bisnis kan diajarin juga bagaimana supaya bahan baku itu jangan terlalu numpuk di gudang gitu. Jadi di situ saya berpikir sudah deh, kita bahan bakunya inti aja, tinggal ini coklat nanti dicampur avokado jadi coklat avokado. Ketika coklat dicampur dengan kopi jadi nanti coklat kopi begitu. Ya cuma tinggal dicampur-campur gitu aja, makanya menunya jadi banyak kayak gitu. Ya. Oke, nah tapi kalau berarti itu ya, maksudnya inspirasi untuk menciptakan produk baru itu justru datangnya dari konsumen ya? Iya, dari konsumen yang selalu minta. Jadi dari waktu inovasi yang pertama itu dari saya sendiri gitu. Terus yang kedua, ketiga, keempat itu baru ini konsumen minta apa kita ciptain, kita ini. Terus kadang juga ada yang lagi booming di Jakarta, saya bawa ke sini ini juga nggak booming juga gitu. Ya akhirnya di take down lah daripada menu-menuin ini daftar menu begitu. Ya. Oke, nah tapi mau tahu dong selama ngejalanin bisnis selama ini ya, sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa sih? Ini pengen dapat sharingnya biar jadi pembelajaran nih buat teman-teman yang nonton. Oke, kalau untuk tantangan terbesar, yang pertama sih ini dari diri sendiri ya. Saya inget tuh kata-katanya Mas Rek waktu saya ikut Fast Track 1, 2, 3 itu. Mas Rek bilang begini, bisnis itu bukan sprint atau bukan pokoknya bisnis itu tuh maraton. Jadi kau harus menyiapkan mental, harus menyiapkan fisik. Jadi kalau kamu di fundamentalnya sendiri aja nggak kuat, ya jangan bermimpi lah mau jadi besar waktu itu. Nah, saya nggak ngerti nih maksudnya apa ini. Maksudnya menyiapkan fisik mental. Nah, ketika saya sudah terjun, betul banyak sekali tantangannya. Dan pas ketika mendapat tantangan, saya ini
kayak getol banget gitu kan. Wah, kayak semangat banget untuk menyelesaikan tantangan ini gitu. Nah, tapi setelah semuanya berjalan normal, bahkan yang waktu kemarin di visibility bisnis yang didapat itu template visibility bisnis itu kan dikatakan kita punya goal. Saya sudah setting goal waktu itu. Bahkan setting goal yang saya tentukan kan waktu itu ada 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun, jadi goal 5 tahun itu tercapai dalam nggak sampai 1 tahun gitu kan. Wah, berarti kan goal sudah kecapai. Ya kan, wah. Jadi santai-santai gitu. Jadi setahun, mungkin sekitar 8 bulanan ini kayak saya tuh keblinger gitu ya. Keblinger menikmati euforia ini gitu. Jadi kayak nyaman, santai, semuanya berjalan seperti yang orang-orang bilang kayak autopilot gitu kan. Jadi kenyamanan itu yang malah membuat saya jadi bodoh, nggak belajar apapun. Harusnya menurut saya 8 bulan kemarin tuh harusnya saya punya waktu untuk saya belajar lebih lagi gitu kan. Apalagi kan yang minta kemitraan di bisnis ini udah banyak banget, tapi nggak berani saya terima karena saya bilang, saya belum ada ilmunya, nanti dulu deh, orang omset masih bagus kok, pikirnya begitu. Nah, jadi itu tadi mental ya, mental dalam menghadapi tantangan mungkin saya sudah teruji kali ya. Tapi kalau untuk menghadapi kenyamanan ini yang masih belum teruji gitu. Dan kemarin ya ketika saya mendapati bahwa wah, ini saya nggak bisa kayak gini. Kalau saya begini terus lama-lama bukan up tapi saya akan down, ini bakal akan turun ini gitu. Akhirnya ya saya mengambil tekad, yes, harus upgrade ilmu, harus upgrade goal lagi, nggak bisa keblinger dengan kenyamanan seperti ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk di Jayapura sendiri tantangan terbesarnya itu ini supply chain. Sangat amat kita di sini mengalami keterbatasan karena mungkin tahun 2021 saya sering kehabisan bahan baku. Contoh kayak UHT, bahkan sekelas distributor di Jayapura ini UHT yang saya pakai itu ada 2 distributor. Dua-duanya itu stok kosong. Gitu. Nah, jadi wah, ini nggak bisa nih kayak gini. Saya harus membangun supply chain ini. Kalau saya bangun supply chain berarti saya harus punya ilmunya lagi. Waduh, nambah ilmu lagi kemarin. Jadi kemarin cost-nya agak lebih banyak karena banyak keluar di pembelian ini bahan baku yang nggak tersedia itu. Karena di distributor nggak tersedia, berarti kan saya mau nggak mau harus beli di retail. Kalau beli di retail otomatis kan biayanya kan agak naik kan. Beda harga. Bahkan sampai saking parahnya ini. Karena itu waktu PON kemarin, PON di Jayapura kan, UHT sama sekali nggak ada. Saking parahnya tuh UHT yang kecil-kecil, yang untuk anak kecil itu, yang untuk anak TK itu, saya beliin. Karena apa? Karena nggak ada barang. Tinggal pilih, lu nggak mau jualan, atau lu jualan atau tapi untung lu sedikit. Udahlah, nggak apa-apa deh. Gitu. Nah, makanya di sini saya kan kemarin harus membangun supply chain kan. Nah, tantangannya untuk membangun supply chain itu selain butuh uang, karena kan kebanyakan kan kalau kita langsung beli dari Jawa kan nggak mungkin mau bisa dihutang. Emang lu siapa ngutang-ngutang di jauh sana begitu kan. Jadi itu tantangannya ya. Sebenarnya kalau saya langsung berpikir gini, saya sebenarnya nggak usah bisnis kuliner aja. Kalau saya bisa memecahkan memecahkan masalah supply chain di Jayapura aja, udah deh, gue ungkang-ungkang kaki aja, nggak usah mikir-mikir bikin produk baru apa segala macam. Sebenarnya ini tantangan gitu, tantangan yang harus diselesaikan gitu, dan kita butuh orang yang bisa menyelesaikan ini gitu. Makanya kemarin ya ini menjadi pemikiran saya gitu kan, kayaknya boleh juga ini ya, bisnis ini nih, bisnis supply chain ini. Kalau bisa kayaknya oke juga ini, kayaknya lihat yang kayaknya banyak dibutuhin udah deh kita ini jadi kayak distributor gitu. Itu sih. Terus yang ketiga SDM di sini bukan ke outletnya sih, tapi lebih ke untuk pengembangan bisnisnya. Terus terang aja, saya di sini sebenarnya butuh partner nih yang bisa mengisi kekurangan saya kan.
di bisnis ini kan ada 7 pilar yang mendukung goal ini yang kemarin saya habis dapat itu. Lah saya hanya bisa menguasai 2, saya masih butuh 5 orang 5 kemampuan ini yang bisa mengembangkan ini gitu. Dan harus kalau mencari partner kan harus selektif juga begitu ya. Itu tantangan terbesarnya saya juga. Jadi ada 3 tantangan terbesar saya. Jadi apa tadi? Mental, SCM, sama SDM ya? Ya. Oke, nah terus ini aku mau sedikit balik lagi nih ya. Sebenarnya pengen tahu juga. Tadi kan Linda sempat cerita di awal sebelum bisnis kuliner ya. Itu kan sebenarnya orang kantoran. Nah, kemudian dulu tuh pemikiran apa sih sebenarnya tadi kan dari kantoran biasanya nggak pusing, yang penting tiap bulan terima gaji kan gitu ya gitu. Yes. Apa yang mendasari pada akhirnya Linda memutuskan untuk ya udah sekarang gue keluar terus gue pindah jadi pengusaha kuliner, atau bisa diceritain nggak tuh prosesnya? Kan pastinya nggak langsung set hari ini mau bisnis, hari ini keluar, kan nggak gitu ya, tapi misalnya sambil kerja. Nah itu bagi waktunya gimana dan dulu pemikirannya tuh apa yang mendasari? Kalau itu tahun 2018. Jadi gini, dari awal saya kerja sampai tahun 2018 awal itu saya merasa di 2017 akhir saya merasa kok kayaknya hidup gue gini-gini aja ya, bangun pagi ke kantor, habis itu pulang, habis itu main sama anak, terus tidur, besok bangun lagi. Jadi seperti monoton, nggak ada tantangan. Dan terus terang di hati saya itu ada yang kosong gitu. Tapi ini apa gitu. Nah di 2018 awal suami saya gini, ayo kita bisnis yuk gitu. Lah terus tiba-tiba kayak, kayaknya ini nih jawaban yang aku cari gitu. Wah kayaknya bisnis juga kayaknya enak nih, tantangannya oke nih kayaknya, kan saya suka challenge kan. Oke deh, yuk coba yuk kita bisnis yuk gitu. Nah jadi di tahun 2017 akhir itu kita sempet tuh bisnis tapi gagal karena ya itu nggak punya ilmu kan, nggak punya ilmu, duit udah habis, nggak punya ilmu. Terus akhirnya udah deh, ayo kita ini cari mentor deh, kita mau terjun di bisnis. Karena waktu itu saya percaya kalau kita mau maju ya harus ada ilmu pengetahuan gitu. Nah terus waktu itu nggak tahu siapa yang mau kita ini, ya random aja waktu itu dapat bisnis coach, ya udah ya kita ikut ke sana gitu. Nah terus jadi prosesnya saya belajar itu tadi, waktu saya ke Jakarta saya belajar, ketemulah saya, kan maaf kata ya, di Jayapura ini nggak ada namanya abnormal. nggak kenal ini namanya foodies. Jadi mau bakso bujangan, mau ini nggak ada yang tahu gitu. Ya mungkin mereka yang sering ke Jakarta tahu, tapi saya nggak tahu gitu. Tapi waktu saya di Jakarta tahu, dengar cerita inspiratif dari Mbak Sarita, Mas Re gitu. Wih, iya ya masih muda kok bisa bangun bisnis gini gede ya. Udah deh, ku ikutin itu, kayaknya ini seru juga. Di tahun 2018 sampai 2019, tapi waktu itu foodies belum terlalu belum kayak sekarang ya, yang kalau ke tahun lalu yang 2018 itu kalau nggak salah tuh mengeluarkan seminar tapi yang offline. Dan waktu itu betul. Dan waktu itu budgetnya gede bagi saya di tahun itu, gede banget gitu. Mau ikut tapi tunggu dulu deh waktu itu ya. Tapi ya itu memang saya harus disiapkan dulu mentalnya. Jadi sebagai seorang pebisnis itu kita harus mempersiapkan mental dulu. Habis itu baru diisi knowledge-nya untuk detailnya gitu. Kalau mentalnya rapuh, mau dikasih knowledge apapun ya nggak akan jalan gitu. Jadi waktu itu atas itu sih keinginan saya yang hati kosong itu, dan saya menemukan bahwa bisnis ini jawabannya gitu. Walaupun sekarang sudah saya revisi lagi, bisnis itu hanya alat gitu. Tujuannya bukan itu, goal yang lebih ininya tuh bukan itu gitu. Ini hanya alat aja. Kalau mau bisnis boleh, mau investor juga bisa, itu oke, nggak masalah gitu. Itu hanya alat aja bisnis ini. Itu sih. Terus dulu bagi waktunya gimana ya? Kan satu sisi tetap masih kerja ya. Nah, karena gini, bagi waktunya waktu dulu kan saya belum, di tahun 2018 sampai 2020 sebelum Agustus 2020 itu kan saya masih bekerja. Jadi saya nggak buka bisnis. Jadi saya hanya belajar gitu. Jadi
saya belajarnya tuh di pas selesai dari kantor, belajar ya sambil tiduran, sambil buka-buka videonya foodies begitu kan. Ya bukan cuma foodies, banyak sih kemarin saya belajar gitu. Saya buka-buka gitu. Terus habis itu kalau dapat insight catet gitu doang. Nah, setelah setelah oke, waktu itu kan sudah mau buka di 2019, mau buka 2020 awal sudah mau buka, tapi kan di situ ragu, kayaknya ada yang kurang nih. Apa ini ya, kok saya mau terjun tapi takut gitu. Nah, takutnya itu kenapa ya? Itu saya mendapatkan jawabannya itu di Fast Track 1, 2, 3 itu. Di situ itu yang membuka mata saya bagaimana foodies ngajarin saya melihat bisnis itu membacanya dari apa? Dari laporan keuangan. Kebetulan kan saya accounting nih, saya bisa nih baca laporan keuangan. Oh iya, makanya jadi masuk akal orang orang berani bisnis tuh karena dia melihat dari laporan keuangan. Kalau dari laporan keuangan, dari visibility bisnis itu saya baru terbuka mata saya. Oh, ternyata begini. Ya elah, kemarin makanya ini jawaban yang saya cari selama ini. Kenapa kemarin-kemarin saya ragu-ragu mau buka enggak karena saya enggak tahu petanya. Tapi setelah saya dapat dapat visibility bisnis ini, saya tahu, oh ini nih jawaban yang ku cari nih. Jadi yang awalnya saya takut-takut, ragu-ragu, akhirnya mantap. Oke, tahun ini saya ini memberanikan diri harus memilih, karena bagi saya waktu itu kalau saya mau jadiin bisnis sebagai sampingan, ya hasilnya nanti akan sampingan. Kalau juga. Saya sampingan juga, saya harus memilih itu. Saya mau lanjut di karir saya atau saya mau mewujudkan mimpi saya. Dan saat itu saya memutuskan saya mau mewujudkan mimpi saya. Apapun resikonya ya tinggal tadi, kalau gagal ya udah tinggal cari kerjaan lagi gitu. Ya syukurnya berhasil. Gitu. Jadi itu sih yang yang melatari saya untuk berani di F&B. Jadi buat teman-teman yang tadi yang visibility bisnis itu keren banget. Bagi saya itu keren banget, itu jawaban. Pokoknya apapun kalau buta apa segala macam, lihat itu aja. Udah kita tahu, kayak dituntun gitu, kayak GPS belok kanan, belok kiri. Yang nggak ngerti marketing jadi ngerti marketing, yang nggak ngerti tentang produk jadi ngerti produk hanya dengan visibility bisnis itu. Kayak gitu. Terus sekarang ini kan sekarang Come and Drink udah cukup berkembang. Kemudian ada juga brand satu lagi ya, namanya Trendring tadi. Tapi sebenarnya ya rencana Linda terhadap Come and Drink and Trendring ini ke depannya tuh apa sih? Sebenarnya mau dibangun sebesar apa? Apakah misalnya ya, wah mimpinya mau ada di seluruh Indonesia misalnya, atau mimpinya gue pengen suatu saat nanti akan di IPO atau apa? Nah itu sebenarnya awal mula kemarin. Ini goal ini baru saya pikirkan seminggu yang lalu waktu nunggu boarding ke Jayapura nih. Jadi waktu itu kan saya setelah dapat FMC 12 nih. Iya. Selama ini goal saya itu hanya sustain dan profit. Cuma 2 itu aja, karena kan di Fast Track kan diajarinnya bisnis itu harus sustain dan profit. Kan cuma 2 itu. Jadi nggak mikir exitnya tuh mau kemana gitu. Nah setelah saya ikut ini FMC ini, langsung saya pikirkan, iya ya, gue maunya apa ya gitu. Nah jadi waktu saya seminggu yang lalu saya sambil ini belum terlalu matang sih, tapi keinginan saya itu maunya tuh di IPO gitu. Nah bagaimana caranya IPO itu kan beda dengan akuisisi. Walaupun saya pikir-pikir di akuisisi juga nggak apa-apa deh, nggak masalah gitu selama yang mengakuisisinya ini, maksudnya memang punya visi misi yang sama, oke, nggak apa-apa. Akuisisi oke, tapi keinginannya sebenarnya IPO. Tapi ini belum terlalu matang karena baru seminggu yang lalu saya pikirkan, dan itu pun bukan maksudnya bukan yang betul-betul sampai dalam gitu kan, dan juga harus dikomunikasikan juga sama tim gitu. Kita hanya selentingan ngomong aja, karena kalau mau akuisisi kan mainnya beda kalau dengan yang di IPO begitu. Ya, planningnya juga beda ya. Iya. Ya. Itu kayaknya sebenarnya ada ilmu yang harus dipelajari lagi sih, ngomongin valuasi berarti ya. Iya, betul. Sudah di note itu. Sudah di note. Siap. Tapi apakah ada, misalnya gini, ini kan udah baru dipikirin, tapi berarti kalau secara timeline belum kebayang ya, atau udah ada
perkiraan misalnya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau gimana? Ya ada, kalau untuk ini kan dari waktunya sudah ada dalam waktu 10 tahun lagi. Ini brand saya ini maunya diakuisisi atau di IPO dalam waktu 10 tahun begitu. Oke, Gitu. siap. Ini siapa tahu dari yang nonton nanti ada yang pengen akuisisi ya. Siapa tahu, aku nggak tahu loh. Amin, amin, amin. Gitu kan. Ya, Oke, ya. nah, sebelum aku lanjutin ya, ini aku mau ngasih info buat teman-teman yang pada nonton mengenai kelas terbaru Foodies. Nggak apa-apa ya, boleh ya? Ini kelasnya offline juga. Halo, halo, ya, halo. Halo, halo. Ya, ya. Halo. Aku minta waktunya bentar untuk mengkomunikasikan salah satu kelasnya Foodies yang paling dekat dan ini offline ya. Gitu. Jadi buat teman-teman ini sebenarnya Foodies itu sebentar lagi akan ada workshop membangun bisnis kuliner dari nol by Foodies yang sekarang udah masuk ke batch ke-19. Nah, sebenarnya MBK ini salah satu kelas yang sangat favorit banget sebenarnya teman-teman, banyak banget yang pengen ikut, tapi memang 2 tahun ke belakang tuh banyaknya sama kita di freeze, makanya baru batch-nya sampai 19 ya. Kalau enggak harusnya sih udah banyak gitu, karena ini kelasnya offline. Jadi 2 tahun ke belakang kan sebenarnya kita cuma ada sekali kan kelas MBK gitu. Nah, harusnya biasanya agak banyak. Nah, jadi yang kali ini workshop membangun bisnis kuliner batch ke-19 atau biasa kita suka nyingkatnya MBK itu akan digelarnya itu secara offline di Jakarta. Nah, sebenarnya MBK ini mempelajari apa aja? Ini aku kasih tahu ya. Mempelajarinya itu adalah memahami model bisnis kuliner seperti apa yang potensial untuk dikembangkan, cara praktis memilih produk bisnis kuliner yang berpotensi meledak di pasar, analisis market secara menyeluruh sebagai modal susun winning strategy, menyusun strategi, targeting dan positioning dan taktik, diferensiasi produk price place, pemasaran bisnis kuliner yang lengkap dan efektif. Prinsip dan cara membangun brand dan ragam elemennya seperti logo, tagline, visual, dan lain sebagainya. Breakdown alur operasional bisnis kuliner dari bahan baku hingga customer dan crucial point-nya. Memahami dan mampu menyusun analisis visibility atau kelayakan bisnis kuliner secara keuangan untuk satu lokasi. Memahami COGS dan hal-hal lain dalam perhitungan dan pencatatan keuangan bisnis kuliner, dan masih banyak lagi. Jadi, ayo bisa langsung amankan kursi Anda sebelum tanggal workshop yang akan dimulai di tanggal 2 sampai 5 Maret ya. Dicatat ya, 2 sampai 5 Maret offline di Jakarta. Jadi teman-teman bisa langsung aja daftar di foodies.id/MBK atau bisa langsung tanya-tanya dulu juga boleh ke CS-nya Foodies di 081312147974. Udah aku pin juga. Nah, buat yang pengen tahu detailnya, nah yang mau tahu detailnya bisa langsung tanya-tanya dulu aja ke CS-nya Foodies. Nah, ini sebenarnya kelasnya itu sebenarnya mirip sama fast track yang kemarin diambil sama Linda ya sebenarnya. Jadi fast track itu sebenarnya ini kayaknya aku harus kasih tahu jadinya. Jadi sebenarnya fast track itu, jadi sebenarnya dulu-dulu itu kita selalu adanya MBK, membangun bisnis kuliner dari nol. Nah, berhubung 2020 kita PSBB ya teman-teman ya, PSBB, kemudian kita berpikir bahwa ini kan teman-teman kasihan ya yang masih pengen belajar, tapi kan kita tidak bisa bikin kelas offline saat itu. Jadi akhirnya banyak materi MBK itu yang kita bikin secara online. Nah, salah satunya itu adalah fast track. Jadi sebenarnya kurang lebih isinya itu sebetulnya mirip-mirip, tapi mungkin perbedaan paling mendasarnya itu adalah kalau kelasnya offline itu biasa kita bisa lebih intens ya. Lebih intens bertanyanya ke narasumber atau nanti biasanya bisa langsung nyusun visibility study-nya gitu. Jadi yang tadi disebut-sebut sama Linda itu namanya tadi visibility study atau kelayakan bisnis ya. Nyusun itu yang sebenarnya cukup penting sih untuk bisa target yang tadi. Sebenarnya Linda juga tadi sempat bilang ya. Jadi kalau misalnya punya mimpi, angkanya berapa, ditarik mundur sampai sekarang, kemudian dihitung pakai format tadi. Nah, itu jadi kebayang dan jadi possible. Jadi nggak ngawang-ngawang angkanya. Saya pengen sekian M,
wah kayaknya ngimpi gitu. Nah, kalau ini karena ditarik mundur gitu kan, jadi kita bisa tahu kan kita targetnya per bulan berapa gitu kan, per tahun berapa. Yap. Nah itu jadi kelihatan path-nya, jadi bisa lebih dijangkau lah ibaratnya. Gitu. Oke Iya, teman-teman, iya. jadi langsung aja bisa foodies.id garis miring MBK atau ke CS-nya Foodies 0813 12147974. Jadi teman-teman langsung aja ya. Oke, nah aku mau terusin pertanyaannya. Sebenarnya Oke, oke. pertanyaan buat Linda ya. Atau nggak tahu nih, kalau dari Linda adakah yang mau apa ya, yang mau diinformasikan dulu kepada teman-teman food trainer, misalnya terkait Come and Drink lagi ada promo apa misalnya, ada nggak? Belum ada sih ya. Belum ada ya. Tapi Ah, intinya ah, ah. ada brand baru aja pokoknya ya, yang akan di Ya, launching ya. Atau sudah, Mm-mm. Sudah di launching. sudah di Mungkin kalau launching. ada teman-teman yang dari Jayapura nih, ayo Kak, mungkin apa mau gabung, saya lagi cari partner nih. Nah, Yang mau, ayo kita sama-sama kita penuhi Jayapura ini dengan apa, dengan produk-produk yang berkualitas gitu, supaya kita bisa nih ada brand dari Jayapura bisa memenuhi pasar Indonesia gitu kan. Ayo, ayo. ayo, ayo. Oke, nah, tapi gini, oh ya, tapi sebenarnya gue mau nanya juga ya. Ini kan sekarang mungkin kalau dulu di awal itu kan biasanya memang tim product and development biasanya sama foundernya sama ownernya. Kalau sekarang nih setelah 1,5 tahun ya, ini kalau dari Linda masih um, masih yang benar-benar jadi R&D-nya atau sudah ada tim sekarang? R&D-nya ada saya dengan ada satu orang tim. Ada satu Hmm. orang gitu R&D gitu. Jadi mereka mempercayakan lidah saya sih gitu. Tapi karena sudah belajar di Foodies kan, jadi ya jangan kayak Ya, yang kemarin yang nggak punya ilmu, yang sekarang ya harus R&D-nya juga harus yang bener-bener dong gitu. ya. Bukan cuma oh kata A B C enak, oke launching enggak gitu. Tetap juga harus pakai blend test. Ya diajarin kemarin sudah diajarin semua bagaimana cara R&D supaya produknya ini betulan bisa meledak gitu. Kalau yang kemarin Ya. produk-produk yang diminta customer itu otomatis sudah meledak karena kan kita sudah list nih produk A B C yang diminta gitu, dan ketika di launching sampai sekarang masih sustain dan masih menjadi best seller gitu. Tapi kan ada produk-produk juga yang bukan selain itu yang perlu kita kaji lagi kan. Nah, itu yang harus dilakukan blend test yang seperti yang diajarkan di Foodies. Pokoknya kalau ikut Foodies, ini bukan endorse ya, tapi memang betul saya mendapatkan manfaat. Saya betul mendapatkan manfaat sekali karena pengajar-pengajarnya ini bukan orang yang belajar textbook atau belajar dari dari motivator ABC begitu terus habis itu buka praktek. Enggak, memang ini betul-betul suka duka di dunia kuliner pernah dialami sehingga sampai menjadi brand yang besar gitu. Jadi nggak nyesel ya, betulan nggak nyesel banget kalau ikutan di Foodies kayak gitu. Ini betulan Ya. saya sama sekali nggak endorse ini gitu. Oke, oke, oke. Nah, sama ini kali ya, mungkin pesan yang utamanya juga kalau punya tim R&D itu sebenarnya bukan cuma jago untuk bikin produk enak, tapi dia harus bisa juga bikin produk engineering ya. Artinya harus Yap, ngerti bahan bakunya itu jangan sampai enak tapi mahal ya. Itu semua orang bisa. ya, uh-uh. Gitu. Tapi Iya gimana betul, caranya dia enak itu maksudnya enak itu cocok sama target market ya gitu. Cocok sama ya. target market, kemudian dia bisa misalkan yang tadi Linda bilang, saya satu produk bisa digunakan untuk misalnya 5 varian gitu kan. Jadi artinya lebih ini ya, lebih apa namanya bisa lebih mempersingkat, mengefektifkan bahan baku yang ada dan Ya, penanganan bahan baku di outlet gitu ya. Oke, nah ya itu betul. ya tapi ini kan gak ada yang nanya, tiba-tiba kok ada yang nanyanya di komen lagi. Hmm. Gak apa-apa lah. Kita jawab satu satu pertanyaan aja dulu ya. Nggak apa-apa ya. Ya, Teman-teman tapi oke oke oke. tolong nanti kalau misalnya mau nanya jangan lupa di kolom Q&A ya. Ini karena udah kecolongan. Ini aku coba tanya nih. Kak izin bertanya bagaimana cara mencari karyawan dengan gaji kecil tapi profesional bagus karena omset masih kecil, Kak. Tapi ini nggak dijelasin karena apa. Mungkin gini, pertanyaannya lebih gampangnya gini kali ya. Jadi bukan karyawan bagus tapi gaji kecil, tapi mungkin dengan kemampuan yang cukup gitu ya. Jadi nggak profesional banget juga dengan kemampuan yang cukup, tapi
apa kompensasi gajinya bisa lebih ekonomis? Gimana? Kalau dari pengalaman? Nah, kalau ini ya ini yang saya alami. Jadi rekrutnya itu kemarin kan awal mula kita buka lowongan, tapi ternyata yang kalau saya buka lowongan tuh yang masuk tuh beraneka ragam dan punya berbagai macam Hmm. motivasi. Karena yang awal-awal itu bahkan ada karena mau mitra apa mau franchise, mereka bilang franchise, maksudnya kemitraan mau mitra. Ya. Karena saya nggak kasih, akhirnya nyamar lah dia jadi karyawan. Jadi karyawan dia cat semuanya. Terus buka deh di sebelah kita gitu kan. Nah, jadi dengan menu yang sama dan ini yang sama. Nah, jadi waktu itu saya kebetulan saya lihat satu orang, jadi ini karyawan dari toko sebelah gitu kan, terus dia keluar. Waktu itu saya melihat, wah anak ini punya kemampuan nih gitu. Saya ambil, saya ajak, mau nggak gabung di saya gitu. Terus dia bilang, ya oke. Waktu itu kan dia lagi jobless kan, tapi waktu itu Ya. saya sudah melihat kemampuannya gitu. Terus saya bilang, tapi ini loh, saya nggak bisa ngasih gaji yang standar kayak toko-toko di sekitar sini loh. Kalau memang kamu mau gini, saya kasih basic salary. Basic salary saya sih Hmm. ya nggak jauh beda dengan yang ditawarkan, tetapi Ya. saya kasih ini, saya punya bonus, saya punya Hmm. bonus dan saya punya kalau seandainya brand ini gede, otomatis kamu akan ikut, maksudnya kau akan ikut gede juga gitu. Nah terus akhirnya ya Ah. karena kan memang dari awal itu kan memang target saya kan juga kecil doang gitu kan. Dan karena target saya kecil dengan yang tadi visibility study tadi kan, dengan basic dengan gaji yang hanya persenannya hanya sekitar segitu, akhirnya kan kecil. Nah, tetapi kan itu akan menjadi berbeda ketika omsetnya naik. Nah, kan jadi tadi saya bilang dalam waktu 1 tahun eh, apa visibility selama 5 tahun itu omsetnya sudah kecapai gitu kan. Ya, otomatis kan dia jadi gede gitu. Pekerjaannya dia hanya menambah jumlah dia bekerja, terus akhirnya gede dan akhirnya malah dalam baru 3 bulan kerja di kita sudah beli iPhone. iPhone berapa dia kemarin beli? iPhone 11 atau iPhone berapa? Wah, saya kalah kalah handphone ini sama dia gitu. Nah, jadi di awal memang saya mencari, saya bilang, saya terus terang sama mereka, saya bilang saya hanya bisa ngasih segini gitu ya, sesuai dengan target omset yang saya tentukan gitu. Tetapi saya bilang, tetapi ketika ini menjadi besar, omsetnya besar, ya itu nilainya yang yang sudah ditentukan template-nya itu kan prosentasenya sekian, itu ya itu nggak ini. Jadi kalau seandainya omsetnya besar berarti kan gajinya kan jadi gede, ya itu saya kasihkan ke mereka gitu. Nah itu makanya 1,5 tahun ini mereka nggak keluar. Jadi kalau yang keluar itu sudah bisa dikatakan salah satunya kalau nggak kompetitor, dia yang hanya mau belajar, mau nyuri ilmu, atau yang ini disuruh sama kompetitor kan untuk ini Masuk. nimbrung gitu, mau cari tahu isunya apa begitu. Tapi untuk yang betul-betul tadi, mereka memang sudah komitmen di awal, kita jalan bareng-bareng, dan ketika omset besar mereka juga mendapatkan besar gitu. Itu sih kalau dari saya, dari pengalaman saya gitu. Ya, ya, ya. Nah, tapi kalau selama ini jalanin bisnis ya, ini sebenarnya selama ini secara komunikasi, secara marketing itu gimana sih? Maksudnya dulu awalnya ngenalin ke target marketnya seperti apa? Apakah misalnya lewat iklan kah? Atau mungkin masang baliho atau flyer kah gitu. Nah, dan yang sekarang untuk memaintain itu tetap ingat konsumennya itu juga pakai apa? Kalau awal mula kita cuma pakai banner aja, itu kan promo awal, ngopi paste Ya. lagi, beli satu gratis satu. Sebenarnya awalnya mau gimana ya kita bikin bayar Ya. dengan doa, ngikutin nasi Ya. goreng mafia, bayar dengan doa. Tapi waktu itu, wah kayaknya jangan deh bayar dengan doa, nanti kesannya tuh karena kan beli satu gratis satu selama 3 hari aja di Jayapura waktu itu sudah sesuatu yang langka gitu. Nah apalagi kalau bayar dengan doa, wah kayaknya nggak ini deh, nggak worth it deh, jangan deh. Nanti maksudnya takutnya orang malah ini apaan ini, takutnya ini kayaknya sekte baru atau apa begitu kan. Terus akhirnya ya itu tadi, beli satu gratis satu.
selama 3 hari, dan itu memang sempat membuat kehebohan karena waktu kita pertama launching itu memang lagi pembatasan di situ. Yang PSBB sekarang ini sudah dilakukan di Jayapura tahun itu gitu. Dan kita sempat ya pokoknya sempat dimarahin juga waktu itu gitu. Nah, dari situ beli satu gratis satu, direkomendasikan lah sama teman-temannya mereka gitu. Terus habis itu mereka yang datang itu ini selalu bilang, saya dikasih tahu ini loh, katanya ini dikasih tahu ini gitu. Oh, berarti kayaknya di sini nih dari mulut ke mulut tuh masih loyal nih. Oke deh, terus akhirnya kita ciptakan ini lagi, campaign lagi, beli satu gratis satu, syaratnya harus tag 5 temanmu gitu. Nah, itu menggulung lagi. Nah, terus setelah semakin kesini kan kompetitor semakin banyak tuh, dan teknik promosi seperti ini nih sudah lazim banget. Udah sering di sini sekarang. Nah, makanya gimana yuk kita bikin campaign baru. Nah, baru kemarin 1 bulan yang lalu ini juga belajar dari Foodies. Sebenarnya saya belajar sudah setahun yang lalu, yang dikasih tahu dari TikTok itu loh, yang over hot ya itu kan. Saya kan juga ngikutin tuh yang marketingnya over hot ya itu. Wah, yuk coba yuk bikin TikTok gitu. Terus apa yang lagi happening? Oh iya, ini yang lagi yang it's my dream gitu kan. Oke yuk kita bikin lah, kita launching produk kita lah lewat itu TikTok. Dan saya sebenarnya nggak ini aja sih, cuma mau ikut happy aja, ikut supaya goal aja. Ternyata justru itu bekerja banget gitu. Kita belum pasang ini banner, udah customer tanya, itu minuman yang di video itu sudah ada atau belum. Jadi kita belum launching tapi sudah ada 3 atau 4 orang yang nanya gitu kan. Oh, berarti kayaknya bisa juga nih pakai TikTok ini, ngikutin hype-nya gitu kan. Gitu. Jadi sekarang kalau kemarin pakai baliho, sekarang lebih ke TikTok ini, bergeser ke TikTok sekarang. Ngikutin apa aja yang tren, kalau bisa digabung-gabungin gitu. Yang penting masuk gitu. Oke, coba aku lihat ada yang menanya lagi. Nah ini agak teknis operasional nih. Pertanyaan dari Erhanif M. Azam. Mbak Linda, pada saat apa kita bisa memutuskan buka cabang baru dan sistem mantau manajer outlet seperti apa? Oke. Pas bukanya itu gini. Waktu itu saya kan belum dapat ilmunya tuh. Jadi waktu itu kemarin buka itu karena outlet satu ini kan tidak bisa mengcover permintaan dari customer. Akhirnya oke deh kita buka lagi di deket-deket situ gitu. Ya random aja, capcicut aja, mana dapat tempat di situ kita buka gitu. Tapi ternyata kemarin waktu saya belajar FMC 12 itu ada ininya, ada tekniknya kalau mau membuka cabang baru. Yang jelas itu apakah lokasi itu dekat dengan target market, itu sudah pasti. Kalau itu jauh dari target market, yang mendingan nggak usah deh, daripada buang-buang ini di situ. Terus ada juga dari kelayakan, ada sih hitung-hitungannya kemarin di FMC 12 gitu. Saya belum belajar, jadi saya belum bisa ngomong. Maksudnya kemarin kan baru dapat, belum saya ringkas lagi gitu. Belum ulik. Tapi kalau untuk pemilihan lokasi yang pasti itu tepat, ini deh. Coba nanti mungkin di Foodies mungkin ada kali ya videonya. Jadi mungkin Mbak Sarita nanti bisa kasih tahu itu untuk menentukan lokasinya gitu. Perlu diingat nih, McDonald, sekelas McDonald aja kalau mau buka cabang dia nggak sembarangan. Dia itu punya form kriteria untuk membuka itu gitu. Dan itu diajarin di Foodies begitu. Kerennya itu diajarin di Foodies. Jadi lebih baik kita belajar, kita berhenti sebentar untuk kita belajar supaya meminimalisir kesalahan, kerugian karena kesalahan kita gitu. Karena yang di outlet saya ketiga ini nih yang kecelakaan ini, jadi sepertinya di Capcicus, mana tempat yang bisa dipakai kita pakai, ternyata tempat itu bukan dekat target market kita. Makanya sempat ini bulan lalu kita dihajar nih sama kompetitor. Nah tapi ya untungnya tadi yang makanya trending itu lahir. Sebenarnya trending itu lahirnya tuh harusnya tahun ini, tapi karena dihajar itu tadi, makanya Januari kemarin sudah lahir dia, prematur dia gitu. Oke. Nah paling mungkin ini karena waktunya udah mau sejam,
Yep. Jadi buat apa? Oh ya, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang misalnya, kayaknya boleh juga ya penjajakan kerjasama. Itu bisa hubungi Lindanya kemana? Bisa ke Instagram Ke saya di sini. D- DM. DM Instagram aja ya. Ya udah nih, Iya. teman-teman berarti yang mau ini di sini ada Instagramnya Linda. Ini nanti di follow dulu aja kali ya, di follow dulu, kemudian nanti di DM aja. Siapa tahu nyambung ya. Yap, Siapa yap, tahu yap. nyambung Thank ya. you, thank you. Ya, Oke, siap. Ini siap, siap. mendekati akhir. Nah, ini mungkin boleh nggak minta dari Linda dong berikan closing statement agar yang baru mulai atau sudah mulai bisnis bisa lebih semangat lagi. Silakan. Closing statement saya ini, kata-katanya, saya pinjam kata-katanya Mas Rek ya. Bisnis itu tuh kalau kita baru mulai ya, bisnis itu tuh maraton. Jadi pertama siapin mental, itu pasti karena itu dasar dari segala sesuatu. Yang pertama, yang kedua, nggak usah sibuk cari modal deh. Yang penting apa? Gedein dulu nih ilmunya, belajar dari foodies. Pokoknya semua materi diserap. Kalau ada ruang bertanya apa segala macam, tanya sudah. Pokoknya semua ditanyain gitu. Itu tambah, bukan gedein, jangan sibuk cari modal yang gede, tapi sibuklah cari ilmu yang gede, karena dengan ilmu yang gede udah deh otomatis ini kok apa, modal itu tuh datang sendiri. 1,5 tahun ini saya menolak modal ini, yang awal mula saya mulai itu saya mencari modal nggak dapat. Sekarang selama 1,5 tahun banyak sekali yang menawarkan diri untuk bahkan sampai apa namanya, udah deh nggak apa-apa ini, yang penting bukan di daerah saya, rugi nggak apa-apa, sampai sebegitunya gitu. Jadi kalian yang baru mulai itu jangan khawatir, yang penting kalian punya tekad, punya mental yang kuat, mau menghadapi apapun. Yang ketiga, jangan lupa belajar dari foodies kalau yang di kuliner ya. Gitu. Ini nggak endorse ya, sama sekali nggak endorse. Oke, Saya juga bayar, belajar di foodies kemarin bayar juga. Iya, benar-benar. Iya, bayar emang. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banget ya untuk waktunya buat Thank you, Linda. thank you, Oh ya, thank ini you juga. sekarang kita sebelum beres sebelum kita sudahi, ini adalah satu segmen yang sering ditunggu-tunggu, itu adalah kita foto bersama. Oke. Jadi nih ya, jadi teman-teman jangan lupa kita bergaya dulu berdua. Nah, teman-teman jangan lupa di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tagnya ke @foodies.id dan apa tuh, lin_dha.s ya, atau come and drink. Apa sih IG-nya? Saya lupa. Ya. Atau come and drink. comeandrink.id ya. Ya. comeandrink.id ya, teman-teman ya. Bisa langsung di print screen ya. Oke, semoga sudah di-capture tadi. Aku mau ini juga deh, sekali lagi. Oke, terima kasih Linda untuk waktunya untuk ngobrol-ngobrol malam ini, dan semoga dan harusnya pastinya obrolan kita pada malam hari ini harusnya menjadi manfaat besar buat teman-teman pebisnis kuliner, foodpreneur yang lagi nonton. Jadi diambil aja inspirasinya, diambil aja hal-hal positifnya. Jadi kalau misalnya ada yang negatif, dibuang aja jauh-jauh. Gitu. Thank you banget buat sharingnya malam hari ini. Dan juga terima kasih Linda, dan semoga semua sharingnya, semua kebaikannya itu balik lagi jadi berkat buat Linda, keluarga, dan teman-teman di Come and Drink gitu ya. Amin. Oke. Sekian dulu dari saya, dan sampai ketemu di Foodies on Sharing yang selanjutnya, dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Dah. Bye.